informasi akibat ugal-ugalan, sebuah bus antar kota antar provinsi menghantam mobil box dari arah berlawanan di Jalan Nasional Surabaya Madiun pagi tadi. Akibatnya pengemudi terjepit badan mobil dan mengalami luka parah. Inilah proses evakuasi pengemudi mobil box yang terjepit bodi kendaraannya yang ringsek setelah ditabrak oleh bus di Jalan Raya Jeruk Gulung, Kecamatan Balerejo, Madiun, Jawa Timur. Warga yang berada di lokasi kejadian berusaha mengevakuasi supir. Peristiwa berawal ketika mobil box yang melaju dari arah barat ke timur ditabrak oleh bus Sugeng Rahayu dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Sopir bus tidak bisa mengendalikan kendaraannya setelah menyalip kendaraan di depannya. Sopir box yang mengalami luka parah langsung dilarikan ke RSUD Caruban untuk mendapatkan perawatan. Untuk korban jiwa sementara nihil, korban sementara dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, kedua kendaraan yang rusak parah langsung dievakuasi oleh polisi. Sedangkan sopir bus langsung dibawa ke unit Laka Lantas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor tewas akibat menghantam truk saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan maut ini terjadi di jalur Madiun, Surabaya, tepatnya di tikungan Desa Garon, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, malam tadi. Kecelakaan bermula saat sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Surabaya menuju Madiun. Pengendara sepeda motor diduga terlalu melebar ke lajur kanan sehingga menabrak truk box dari arah berlawanan. Kerasnya benturan mengakibatkan sepeda motor hancur, sementara truk rusak parah pada bagian depan kanan. Pengendara sepeda motor pun tewas di lokasi. Jalur mriki wonten kendaraan sepeda motor saking ngetan niku wau. Terus? Enggak dibelokkan waktu itu kan enggak dibelokkan, lurus saya. Sini menghindar, enggak nutut, tetap kena. Tadi berapa orang itu pengendara motor? 1 orang. Sopir truk kini telah ditangkap untuk dimintai keterangan, sementara jasad korban dibawa ke RSUD Caruban. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Mobil mewah ini teronggok di Jalan Pulau Mas Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan kerusakan cukup parah. Kecelakaan terjadi saat mobil mewah melintas dari Jalan Ahmad Yani menuju Pacuan Kuda Pulau Mas. Diduga pengemudi tak mampu mengendalikan kendaraannya karena dipengaruhi minuman beralkohol. Polisi yang menggeledah isi kendaraan menemukan sejumlah botol minuman keras. Michael Ferdian, warga Kramat Jati, Jakarta Timur, yang menjadi pengemudi mobil mewah ini digelandang ke Mapolsek Pulau Gadung untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara di kawasan Penjompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebuah mobil sedan ringsek setelah menabrak tiang lampu jalan. Tiang lampu yang roboh menimpa sebuah sepeda motor yang tengah terparkir. Untuk memudahkan proses evakuasi mobil, sepeda motor, dan tiang lampu, ruas jalan Penjompongan Raya ditutup sementara. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi dalam kondisi mabuk. Pengemudi mobil dan pemilik sepeda motor lantas dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pesepeda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Tanah Abang, Jakarta. Diduga korban yang berusia sekitar 50 tahun itu tewas karena serangan jantung. Pesepeda Parubaya ini ditemukan duduk bersandar tidak bernyawa di atas beton pembatas Jalan Layang Nontol Kasablanka, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Korban yang berusia sekitar 50 tahun ini tidak membawa kartu identitas diri. Korban pertama kali didapati tengah bersandar di sisi beton. Diduga korban tewas karena terkena serangan jantung. Guna memastikan penyebab tewasnya korban, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Gambir, Jakarta Pusat. Harapkan karena ada trek tanjakan, turunan,
Sehingga kami ingin memastikan kepada sisi bahwa seluruh anggotanya yang akan masuk ke area ini itu sudah paling tidak mereka sudah mengukur jantung dan dalam kondisi tidak begadang sebelumnya, jadi benar-benar sehat dalam melakukan aktivitas. Sementara itu, hari ini Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba lintasan road bike bagi pesepeda dengan kecepatan tinggi. Uji coba ini dimulai pukul 5 pagi hingga pukul 8 malam. Antusias pesepeda cukup tinggi untuk mencoba lintasan sepanjang 9,3 km dari flyover Kampung Melayu Tanah Abang hingga di bawah flyover Dr. Saharjo. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gempa bumi bermagnitudo 5,4 mengguncang wilayah Sumur, Banten siang tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Meski diguncang gempa, ratusan wisatawan tetap memadati kawasan Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Sebagian pengunjung mengaku tidak merasakan ada guncangan gempa. Gempa bermagnitudo 5,4 terjadi di kawasan Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Data dari BMKG, guncangan gempa bumi ini dirasakan di Kalapanunggal, Sukabumi, Labuan, Munjul, Rangkas Bitung, Banjarsari, Cileles, Cirinten, dan Bayah. Hingga kini belum ada informasi terkait dampak kerusakan yang terjadi akibat gempa. Enggak kerasa, Pak. Tapi Aman. informasi tahu? Informasi ada, Pak, melalui SMS dari ke telepon ada SMS masuk dari BMKG. Kayaknya kalau saya lihat di pantai biasa-biasa aja, nyaman-nyaman aja. Yang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan pusat gempa terletak 18 km barat laut Sumur, Banten dengan kedalaman 10 km yang terjadi pada pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. BMKG pun memastikan gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Pasca gempa bermagnitudo 5,9 yang mengguncang wilayah Blitar, BPBD Kabupaten Blitar masih mendata kerusakan akibat gempa. Validasi data dikebut agar rumah warga yang terdampak gempa segera mendapatkan bantuan. Pemerintah Kabupaten Blitar terus mendata rumah serta fasilitas umum yang terdampak gempa magnitudo 5,9. Posko tanggap darurat bencana gempa didirikan pemerintah Kabupaten Blitar di depan gedung BPBD. Selama 24 jam petugas BPBD menerima laporan kerusakan rumah warga akibat gempa yang terjadi Jumat lalu. Hingga kini ada 113 bangunan baik rumah warga maupun fasilitas umum yang rusak. Data yang diperoleh kini mulai divalidasi oleh petugas BPBD untuk memastikan tingkat kerusakan. Sampai dengan saat ini kami masih fokus kepada data-data, laporan-laporan berjenjang dari desa, kemudian kecamatan kami terima. Dan langkah selanjutnya dengan adanya data itu tentunya kami akan menyalurkan bantuan-bantuan seperti itu, Mas. Hingga kini belum ada warga yang mengungsi ke posko tanggap darurat gempa. Hal ini karena mayoritas kerusakan rumah warga dalam kategori ringan hingga masih dapat ditempati kembali. Pemerintah Kabupaten Blitar menargetkan validasi data kerusakan rumah dan fasilitas umum akan selesai dalam 2 hari. Nantinya data tersebut akan dikirim ke tingkat provinsi untuk diajukan dana perbaikan rumah. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah benda misterius jatuh dari langit ke laut perairan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Kejadian itu menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Inilah rekaman video jatuhnya benda misterius dari langit di perairan sekitar Pantai Banongan, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa ini berhasil direkam oleh salah seorang warga setempat. Rekaman video ini viral di media sosial dan menjadi pembahasan warganet. Anggapi hal ini, tim gabungan petugas Kesyah Bandaran, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian menyisir lokasi yang diduga tempat jatuhnya benda misterius. Namun setelah penyisiran selama 2 jam, petugas tidak menemukan adanya benda aneh di sekitar perairan.
Lalu benda apa sebenarnya yang terlihat jatuh ke laut perairan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala KSOP Panarukan Andi Arman. Selamat sore Pak Andi Arman, apakah sudah ada jawaban benda yang jatuh ke perairan tersebut? Selamat sore Mas Pandi dan Mbak Stefani, salam sehat selalu. Terima kasih kami kemarin melakukan tim terpadu dari Polres maupun Damdi, Situbondo. Hasil dari penyisiran ternyata nihil. Begitu Mas Pandi yang bisa saya sampaikan. Jadi sudah diketahui Pak, apa sebenarnya benda misterius yang jatuh ke laut ini? Jadi kami sesuai dengan arahan dari Kapolres Situbondo melalui Kasat Intel, kami coba dengan tim terpadu dari Pelabuhan Jangkar, kita coba menyusuri. Namun dalam permukaan air tidak dapat kita temukan. Namun kami sangat terima kasih atas laporan masyarakat yang berkembang. Maka kami juga memohon ke masyarakat untuk apabila menemukan segera untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Begitu Mbak Stefani. Andi, ini yang perekaman dilakukan dari bibir pantai ya. Kalau jarak dari perekaman, lokasi perekaman ke lokasi benda tersebut jatuh berapa jauh Pak? Jadi kami mendapatkan informasi dari Polres maupun dari stakeholder yang ada maupun masyarakat. Kami coba untuk kurang lebih 2 mil atau 3 mil dari informasi video tersebut. Sehingga waktu 15.00 kemarin dan hingga 17.00, 2 jam, ternyata di permukaan tidak ada. Sehingga kami juga memastikan kenapa demikian, sehingga kebetulan di Pelabuhan Jangkar merupakan alur pelayaran kapal-kapal perintis, kapal penumpang yang sedang saat ini kita sedang memantau arus pelayaran yang dimana arus mudik di 2021. Demikian Mas Pandi. Pak Andi, Lapan menyebut kemungkinan benda misterius ini merupakan balon udara. Apakah mungkin warga di sekitar sana memang ada yang suka bermain balon udara misalnya? Ya, tentunya informasi tersebut akan disampaikan nanti dari pihak wajib. Hal ini Polres Situbondo. Kami di tim terpadu hanya menyisir Mbak. Jadi kalaupun data-data tersebut kami mohon izin kita serahkan ke pihak yang berwajib. Kenapa demikian? Yang penting kami kepelayaran, keselamatan di Pelabuhan Jangkar bisa mengantisipasi apabila ada ditemukan. Sekali lagi kami terima kasih kepada masyarakat. Tentunya informasi tersebut kami tampung dan kami laporkan ke Polres Situbondo. Demikian Mbak. Tapi pada saat peristiwa ini Pak Andi Arman, apakah tidak ada peristiwa lain mungkin semacam gemuruh atau kejadian lain ya Pak Andi Arman? Ya, jadi kembali lagi saya ulangi Mbak. Laporan tersebut kami mendengar dapat informasi dari Polres dan juga kami sebagai tim korespon tim kita mengecek laporan dari masyarakat. Jadi kita tindak lanjutin, kita menyisir apakah yang di video viral kemarin merupakan benda yang terapung. Ternyata kami 2 jam tidak terdapat. Demikian Pak, kalaupun dikatakan demikian kami belum bisa menjawab karena kami juga melihatnya dari video. Mungkin itu Mas Pandi. Kalau dari kesaksian warga, apakah ada suara mungkin yang didengarkan pada saat kejadian? Ya, belum Mbak. Kami sekali lagi saya dapatkan informasi itu dengan video. Kami pun juga merekamkan tidak pastikan nanti tidak kita memastikan. Namun dalam hal ini kami berkoordinasi dengan Polres akan digali apa video tersebut. Data pun sudah dapat sehingga sekali lagi kami sampaikan kami tetap menerima laporan dari masyarakat, kita dilanjutin dan kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada perkembangan segera melaporkan ke Polsek maupun Koramil setempat, khususnya di wilayah Situbondo. Kalau informasi dari nelayan yang ada di perairan tersebut mungkin apakah ada Pak Andi? Nah hari ini sesuai dengan kita kesepakatan terpadu, setelah kita menyisir, kemudian kami di wilayah Kalbut karena posisi di Jangkar, kurang lebih informasi tanggal 20 hari Kamis, kami coba untuk menggali informasi dengan Polsek Kalbut maupun Dandim Kalbut, coba untuk menggali ke masyarakat apabila mereka setelah melakukan ke laut, apakah dapat menerima atau mengetahui benda-benda tersebut. Namun saat ini hingga pukul kurang lebih jam 4 lebih, belum ada Pak data yang kami terima. Demikian Mas Pandi. Baik, terima kasih Pak Andi Amran atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama